sekarang bahan buat ayam siwir-siwirnya adalah bawang putih ada 5 yang kecil, bawang merah 2, ketumbar ya, ini nanti kita haluskan, kemudian 2 daun jeruk, 2 kemiri ya, ini garam, kemudian gula, terus kita kasih juga black pepper secukupnya ini ya teman-teman, dan terakhir adalah santan. Oke teman-teman, sekarang kita rendam 30 menit ketannya ya. Kemudian kita siapin minyak untuk menumis bumbu-bumbu. Nah, bumbu yang kita tumis adalah kemiri dan ketumbar. Nah, ini kita oseng sampai wangi. Dan kemudian kita masukin bawang putih. Nah, bawang putih ini juga sampai hanya setengah matang. Baru kita masukin nanti bawang merah ya, supaya bawang merahnya juga tidak bau anyep. Kita oseng-oseng sampai matang. Kemudian setelah semuanya matang, kita blender. Nah, kita blender sampai halus semuanya, apalagi ketumbar harus sampai halus ya teman-teman. Kemudian kita tumis kembali supaya bumbunya itu lebih wangi ya, dan juga bisa lebih bertahan lama, tidak gampang basi nanti makanan ayam yang akan kita campur ke bumbu ini ya. Kita tumis sampai wangi, kemudian kita masukin daun jeruk ya. Ada orang yang suka daun jeruk, ada juga yang tidak mau pakai daun jeruk, itu terserah ya. Nah, ini kita masak sampai matang. Nah, sampai matang betul. Sesudah itu, sesudah wangi sekali ya, kita boleh masukkan sekarang ayamnya. Nah, ayamnya ini kita masukin dan boleh kita campur ya, campur sebentar supaya bumbu yang tadi itu tercampur. Dan di sini kita sudah bisa masukin bumbu-bumbu yang lain. Contohnya kita bisa masukin sekarang santan ya. Santan ini kita masak sampai nanti mengering ya. Nah, pada waktu kita sudah pakai santan ini, kita boleh tambahkan bumbu yang lain. Oke. Nah, kita coba untuk terus jangan sampai kekeringan ya. Nah, baru kita masukin merica, itu juga sesuai selera merica itu. Kemudian kita masukin garam, garam juga secukupnya ya teman-teman ya. Kemudian saya kasih setengah sendok teh gula ya. Kita kasih gula, dan yang terakhir kita campur kembali bumbu-bumbu yang tadi. Nah, kita tunggu sampai kering. Nah, sekarang sudah kering teman-teman ya, dan bisa kita biarin sebentar sampai santannya itu menyerap ke ayam yang disiwir ya. Nah, kita di sini sudah bisa merasain apa yang kurang, mungkin merica atau gula di sini. Nah, ternyata sudah saya rasa bagus, udah enak ya. Kemudian kita pindahkan ke wadah yang lain. Ayam tadi kita pindahin ya.
setelah kita pindahin itu ke wadah, ya, kita sekarang mau memasak ketannya. Nah, ketannya ini pertama tadi saya sudah katakan bahwa ketannya itu kan kita rendam 30 menit, ya. Nah, setelah kita rendam 30 menit, sekarang kita masukin ke dalam rice cooker. Nah, di sini kita sudah bisa bikin apa namanya itu ya, bumbunya, yaitu saya kasih setengah sendok teh garam supaya ada rasa garam nanti di ketannya, ya. Kemudian kita campur rata kembali. Jadi ini belum dimasak ya teman-teman, masih hanya untuk mencampur garam itu di dalam rice cooker. Kemudian kita masukin serai yang kita sudah geprek, kemudian daun salam. Ya, ini berasnya, maksud saya ketannya adalah 500 gram, ya, atau 2 cup. Nah, setelah itu baru kita kasih santan. Santannya ini santan kentalnya sedang, ya, 250 mililiter, ya. Jadi ini sesuai dengan ini ya teman-teman, jangan sampai terlalu banyak karena bisa banyak nanti, dan juga jangan terlalu sedikit karena bisa menjadi keras. Jadi yang saya bikin adalah 250 mililiter santan kentalnya itu sedang, ya. Nah, jadi jangan langsung kita masukin semua teman-teman, ya, sedikit demi sedikit sampai kita lihat itu beras sudah mulai tertutup semuanya rata dengan santan tersebut. Nah, setelah kita ratakan semuanya, baru kita masak, kita tutup. Dan kita jangan lupa teman-teman sering-sering membukanya untuk melihat apakah sudah masak, dan sering kita aduk, ya, aduk supaya jangan sampai kering di bawah itu. Nah, sambil menunggu ketan, jangan lupa kita siapin daun pisang. Nah, daun pisangnya ini biasanya saya bakar dulu, ya. Nah, setelah saya cuci, saya bakar untuk supaya agak layu, ya, dan gampang nanti kita bisa melipat-lipatnya. Nah, setelah saya bakar itu daun pisang, nanti daun pisangnya akan saya lap kembali dengan tisu supaya lebih bersih lagi, ya. Jadi tergantung teman-teman maunya seperti apa, apakah hanya dicuci tidak dibakar, tapi saya ini mau membakarnya supaya lebih layu. Kemudian setelah kita siapkan daun pisang ini dan sudah saya bakar semuanya, ya, sekarang saya mau bersihkan atau kita bikin napkin kembali untuk membersihkan yang sudah saya bakar tadi. Jadi kebersihannya sangat terjamin teman-teman, ya. Lihat tuh, saya bersihkan lagi satu persatu. Nah, ini dia sudah bersih dan sudah bisa dipergunakan. Nah, teman-teman, nah ini yang pertama sekali saya buka dari setelah saya masak, dan kelihatannya sudah hampir mau kering, ya. Jadi memang kita harus
hati-hati sekali dan sering membuka rice cooker supaya bisa kita tahu apakah ini nasi sudah matang. Nah, ini saya rasain sudah hampir matang, tetapi masih ada sedikit yang mentah ya. Jadi saya biarin lagi untuk masak kira-kira 3-4 menit lagi, dan setelah itu ini sudah matang. Jadi teman-teman, sesuai dengan ketannya ya, ketan saya ini bagus. Nah, kemudian kita siapkan wadah, kita kasih plastik supaya itu tidak lengket nanti waktu kita mau membentuk. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya bikin dulu satu lapis. Lapisannya saya bikin dulu. Kemudian setelah semuanya itu rata, ya rata seperti ini, kita masukkan semua ayam yang tadi kita sudah masak. Ya, kita masukin dan kita ratakan lagi kembali. Nah, setelah kita ratakan seperti ini, teman-teman, semuanya make sure semuanya itu kena ya. Jadi semuanya dapat ayamnya. Nah, setelah ini ya kita tekan-tekan sedikit supaya dia nempel ayamnya dan tidak bergeser. Nah, kita kemudian bikin lapisan yang kedua dari atas. Nah, ini teman-teman harus sedikit demi sedikit ya, karena kalau sekali semua agak susah, ayamnya bisa bergeser-geser. Jadi memang ini kita perlu kesabaran sampai membentuk itu ketan di lapisan kedua sama dengan di lapisan pertama ya bentuknya. Nah, jadi lihat saya kasih sedikit demi sedikit, terus kita ratakan lagi kembali ya. Memang tidak gampang ya, dan tidak apa-apa kalau bentuknya tidak rapi, karena nanti itu kan kita tidak lihat karena kita akan bungkus dengan daun pisang, jadi tidak ada masalah. Kemudian kita bisa angkat plastiknya ini ya, boleh juga di tempatnya langsung ya kalau mau teman-teman potong, tapi saya lebih gampang kalau memotongnya itu di atas talenan ya. Nah, memang saya tidak punya pisau plastik karena lebih bagus pisau plastik ya. Jadi pertama kita kasih tanda dulu sebesar apakah kira-kira yang kita mau potong ya. Seperti ini saya sudah bikin bentuknya seperti itu, jadi nanti tinggal kita lihat bentuknya. Dari kita bagi 3, nanti kita kasih tanda lagi untuk ke arah horizontal ya. Nah, sekarang dari satu kotak itu kita bagi 2 lagi ya, seperti itu ya. Nggak usah terlalu banyak, maksudnya tidak usah terlalu besar-besar, terus kita potong kembali seperti itu ya. Dari itu kita siapin daun pisang. Nah, sekarang kita bisa kasih di atas daun pisang. Nah, teman-teman boleh juga teman-teman olesin daun pisangnya dengan olive oil, minyak ya, supaya nanti tidak terlalu lengket itu ketannya di daun pisang ya. Tapi itu tergantung kalau teman-teman mau atau tidaknya, jadi sesuai dengan selera gitu ya teman-teman ya. Jadi ini saya satu persatu, dan ini gampang gulungnya, satu persatu saya gulung seperti itu aja, seperti biasa ya, tidak terlalu repot. Nah, ini saya kasih lagi satu persatu ya. Jadi memang
ngerjainnya cepat, tapi agak lama untuk mengerjakannya satu persatu seperti ini. Ya, nah ini hasilnya teman-teman ya. Coba lihat. Nah, ini agak tebal. Jadi memang harus hati-hati cara ngerjainnya ya, karena kadang-kadang ketan itu sudah lengket di plastik, jadi harus hati-hati ya. Nah ini dia satu persatu kita bungkus rapi, dan dari 2 cup ketan itu saya menghasilkan 18 biji. Nah teman-teman, ini saya bakar kembali sekitar 10-15 menit untuk menambah aroma daripada wangi daripada daun itu nanti ya. Jadi setelah 10-15 menit saya bakar, baru saya angkat dan siap untuk dimakan. Oke. Nah ini dia. Jadi inilah dia punya, saya punya lemper ya, dari 2 cup saya dapat 18 bungkus lemper. Rasanya enak sekali. Sticky rice, huh? How are you doing? Good.